Apa yang dicari perusahaan? Kunci utama dalam mencari pekerjaan adalah memahami bahwa setiap perusahaan dalam keadaan ekonomi seperti apapun, terlebih dalam keadaan ekonomi sulit, hampir pasti mencari hal yang sama dari calon karyawannya, yakni lebih. Artinya, lebih banyak penjualan, lebih banyak laba, dari calon atau potensi calon karyawannya. Mereka akan mencari yang lebih disiplin, lebih loyal, lebih kreatif dan inovatif, dan sejumlah lebih-lebih lainnya. Jadi, target utama ketika Anda melakukan wawancara kerja adalah menemukan apa kriteria rekrutmen calon bos Anda, dan sekaligus menjual diri Anda. Kesempatan selama wawancara harus digunakan sebaik mungkin dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan elegan. Kenapa begitu? Sebab pertanyaan yang tepat akan mengidentifikasi kriteria rekrutmen calon bos Anda. Memamerkan diri bahwa Anda tahu cara menjadi bagian dari sebuah tim, dan yang paling penting adalah menunjukkan bahwa Anda berkomitmen membantu bos Anda memperoleh lebih dari yang ia butuhkan. Apa saja pertanyaannya? Inilah beberapa contoh pertanyaan yang bisa Anda ajukan. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bagian sebuah agenda yang mesti Anda persiapkan sebelum waktu yang ditetapkan. Lalu pada saat yang tepat, keluarkan dan bacakan. Dengan melakukan ini, si pewawancara akan tahu bahwa Anda mengerjakan pekerjaan rumah Anda. Kalau perlu, malah hafalkan supaya Anda bisa menanyakannya dengan gaya percakapan yang lebih spontan. Ini akan mengesankan Anda sebagai pribadi yang berpengalaman. Bukankah akan luar biasa kalau pewawancaranya berpikir, orang ini kelihatannya sangat elegan, apalagi untuk seorang fresh graduate. Inilah pertanyaan-pertanyaannya. 1. Berbicara tentang karyawan terakhir yang Anda terima. Hal-hal apa saja yang hebat dari orang tersebut? Dan hal-hal apa yang mengecewakan Anda? Apa yang semestinya dapat ia lakukan dengan cara yang berbeda agar kesan Anda terhadap dia berubah? Jawaban-jawabannya akan mengandung nilai yang sangat berharga karena akan menunjukkan kriteria si pewawancara dalam menyaring seseorang. 2. Bolehkah saya tahu tentang resiko-resiko bisnis yang dihadapi dalam perusahaan ini? Setelah saya diterima kerja, apa yang harus dilakukan oleh orang seperti saya untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut? Perhatikan presupposition dalam pertanyaan ini. Setelah saya diterima kerja, ini pengandaian atau presuppose bahwa Anda akan diterima. 3. Kalau saya menyisihkan waktu untuk memikirkan bagaimana meningkatkan kinerja orang yang telah melakukan pekerjaan ini sebelum kedatangan saya, menurut Anda, di mana saya seharusnya mengawali pekerjaan saya? Perhatikan presupposition dalam pertanyaan ini. Sebelum kedatangan saya, ini mengandaikan atau presuppose bahwa Anda akan datang untuk bekerja pada perusahaan tersebut. 4. Lewat cara apa saya bisa memperoleh akses masuk ke kantor ini setelah jam kerja atau pada akhir pekan, kalau saya butuh untuk menyelesaikan sebuah tenggat waktu atau deadline? Dari hasil diskusi dengan para rekan yang berpengalaman ratusan atau bahkan ribuan kali mewawancara orang selama masa karirnya, dan juga dari pengalaman saya pribadi, jarang sekali kita mendengar
calon yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti di atas. Ini adalah bentuk pertanyaan yang hanya diajukan oleh orang-orang brilian. Dengan melakukan ini, akan meningkatkan kemungkinan si pewawancara tergugah untuk mencatat di agendanya. Rahasia mendapatkan pekerjaan saat ini atau dalam situasi ekonomi macam apapun adalah menonjol di antara kerumunan. Memang, dalam beberapa hal, berani tampil beda bisa menjadi sebuah senjata yang sangat ampuh. Tentu saja beda dalam arti memberi lebih dibandingkan dengan orang-orang lainnya.